warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zahwa Alia Putri dengan NIM 2501030074. Pada video sosialisasi ujian akhir semester mata kuliah Pancasila ini, saya akan membahas mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial yang saya amati di lingkungan sekitar. Pada kesempatan ini, saya akan mengangkat fenomena pengaspalan jalan yang tidak merata, serta kerusakan pada jalan utama atau jalan alternatif yang sering dilalui warga untuk berangkat sekolah, bekerja, serta menuju ke daerah wisata seperti Bukit Ilalang, Gunung Lumut, dan beberapa titik wisata lainnya. Fenomena ini saya amati di sebuah desa, yaitu Desa Loktanah, di mana kondisi jalan yang banyak berlubang, tidak rata, banyak naikan dan turunan, hingga jalan yang licin ketika hujan, sehingga menghambat aktivitas masyarakat. Selain itu, jalan ini merupakan akses utama perekonomian serta pariwisata, di mana warga pelaku UMKM hingga wisatawan melewatinya setiap hari. Jika akses jalan rusak, maka mobilitas masyarakat terganggu, terjadi rawan kecelakaan, dan potensi ekonomi pariwisata ikut menurun. Inilah yang menjadi alasan saya mengangkat isu ini sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan fenomena dengan nilai Pancasila beserta solusi dan inovatifnya. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Implementasi nilai ini dapat terlihat dari sikap saling menghargai dan tidak menyalahkan pihak manapun. Masyarakat perlu saling menghormati dan berdoa agar proses pembangunan berjalan lancar tanpa konflik. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kerusakan jalan berdampak pada keselamatan pengguna jalan. Penerapan sila ini berarti pemerintah daerah dan masyarakat wajib peduli terhadap hak kemanusiaan dan keselamatan. Misalnya, dengan memberi tanda peringatan di jalan yang rusak atau melakukan gotong royong untuk penanganan sementara. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Jalan sebagai saran mobilitas membantu mempersatukan masyarakat, termasuk wisatawan dari luar daerah. Gotong royong, musyawarah, hingga kerja bakti untuk menambal jalan sementara adalah bentuk nyata persatuan warga dalam menghadapi masalah sosial. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penyelesaian masalah jalan ini tidak bisa individu, tapi perlu musyawarah RT dan RW, koordinasi dengan daerah dan kelurahan, penyampaian apresiasi melalui forum warga atau DPRD. Ini menunjukkan proses demokrasi yang damai dan beradab. Kemudian yang terakhir, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kondisi jalan yang baik adalah bentuk keadilan sosial, karena seluruh masyarakat berhak mendapat fasilitas yang layak. Selain itu, akses warga yang lancar akan meningkatkan ekonomi lokal, sehingga hasil pembangunan dirasakan secara merata. Inovasi yang bisa kita lakukan agar bukan hanya kritik, tetapi solusi yang konkret. Kita bisa menambahkan inovasi seperti pembuatan peta digital, titik rusak menggunakan Google Maps agar mudah dilaporkan, program jalan wisata aman, saat weekend dibantu relawan atau Karang Taruna. Kemudian, pengajuan surat resmi kolektif ke Dinas PUPR melalui desa atau kelurahan. Kampanye media sosial agar daerah wisata diperhatikan pemerintah. Dan jangan lupa melakukan gotong royong menambal jalan sementara untuk mengurangi resiko kecelakaan. Dengan begitu, nilai-nilai Pancasila teraktualisasi dalam tindakan nyata, bukan sekadar teori. Kesimpulannya, jadi
Dari fenomena pengaspalan jalan yang tidak merata dan kerusakan pada akses jalan menuju wisata, kita dapat melihat pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial, mulai dari kepedulian, persatuan, demokrasi, hingga pemerataan keadilan sosial. Dengan menerapkan nilai Pancasila, kita dapat menciptakan solusi yang humanis, demokratis, dan bermanfaat bagi masyarakat. Semoga dengan adanya perhatian terhadap fasilitas jalan, sektor pariwisata dapat berkembang, ekonomi masyarakat meningkat, dan keselamatan pengguna jalan terjaga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah hilafnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarkanlah diri ini untuk mencoba mendekatimu, mendekati indahnya dirimu, dirimu yang hadir di mimpiku. Berikanlah aku waktu dan keadaan yang engkau mampu, empat mata yang ku mau